Seperti yang sudah banyak dikenal, tempat ini bukan hanya sebatas peternakan dan pembibitan sapi dalam skala besar, tapi juga menjadi tujuan wisata yang banyak digemari. Orang-orang menyebut tempat ini sebagai New Zealand-nya Indonesia. Namun kini, peternakan sapi Padang Mengatas tidak lagi dibuka untuk umum dengan alasan tertentu. Orang-orang ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap sapi-sapi ternak. Ini adalah proses pemeriksaan kebuntingan sapi betina. Cara pemeriksaan kandungan dengan memasukkan tangan ke dalam dubur sapi ini disebut dengan palpasi rektal. Metode yang kita gunakan adalah dengan menggunakan palpasi rektal, yaitu memasukkan tangan kita ke dalam rektal, memakai sarung tangan atau glove. Dari situ kita meraba bagaimana posisi fetus itu. Bila kebuntingan sudah memasuki umur 6 bulan, fetus sudah mulai mendekat, sudah bisa teraba bagian kepala ataupun ujung kaki di sekitar tulang pelvis. Ada beberapa macam yang digunakan dalam pemeriksaan kebuntingan di Padang Mengatas. Cuma pada hari ini kita memakai cara yang sederhana, yaitu menggunakan palpasi. Cara yang lain adalah menggunakan USG. Lewat cara ini, mereka juga dapat mengetahui tingkat kenormalan saluran reproduksi pada sapi, termasuk mengetahui apakah kondisi bayi di dalam kandungan sehat atau tidak. Metode lain yang bisa dilakukan tentu lebih canggih lagi, yakni metode ultrasonografi atau USG. Sama seperti pemeriksaan kehamilan pada manusia. Kegiatan-kegiatan seperti ini memang menjadi pemandangan biasa di pusat peternakan dan pembibitan sapi Padang Mengatas, Payakumbuh, Sumatera Barat. Adalah hamparan padang rumput yang luas menjadi bagian tak terpisahkan dalam peternakan sapi di Padang Mengatas, yang menyediakan sumber pakan yang cukup bagi pengembalaan dan sumber hijauan segar bagi hewan ternak. Padang pengembalaan atau pastura dapat terdiri dari rumput-rumputan, kacang-kacangan, atau campuran keduanya, di mana fungsi kacang-kacangan dalam padang pengembalaan adalah memberikan nilai makanan yang baik, terutama berupa protein, fosfor, dan kalium. Peternakan sapi Padang Mengatas memiliki luas 280 hektar yang digunakan sebagai lokasi pembiakan dan pakan sapi. Dari luas lahan itu terdapat 12 hektar yang dijadikan sebagai area bangunan yang di dalamnya terdapat area kandang, lokasi pengembalaan ternak, kantor, gudang, laboratorium, masjid, dan perumahan. Menurut data dari BPTUHPT Padang Mengatas, terdapat 1.234 populasi sapi di area ini, dengan 407 jenis sapi simental, 268 sapi jenis limosin, dan 522 sapi jenis pesisir alias sapi lokal. Menariknya, Padang Mengatas merupakan satu-satunya UPT pembibitan ternak yang dikhususkan untuk memproduksi bibit sapi potong jenis simental dan limosin di Indonesia.
bibit sapi dari tempat ini akan didistribusikan langsung ke seluruh daerah di Indonesia. Pada awalnya, indukan sapi didatangkan dari Australia. Namun, saat ini mereka sudah memproduksi sendiri. Seperti inilah proses pemeriksaan kebuntingan pada sapi yang dilakukan di peternakan Padang Mengatas. Rata-rata di usia 3 tahun, anakan sapi sudah dipersiapkan untuk menjadi indukan untuk menghasilkan bibit sapi yang berkualitas unggul. Sapi betina yang mengalami birahi akan menurunkan nafsu makannya, bersikap lebih gelisah, dan pada puncak birahinya akan menunjukkan standing herd, yaitu diam pada saat dinaiki oleh sapi yang lain. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan sapi sistem padang pengembalaan, yaitu memastikan sapi betina yang ditempatkan dalam paddock yang sama, tidak ada yang bunting. Hal ini bertujuan untuk mempermudah manajemennya. Adapun kriteria indukan yang baik, yaitu memiliki konformasi tubuh atau bentuk badan, kaki, kepala yang normal, atau sesuai dengan tipe bangsanya, tidak cacat, sehat, dan tidak mengidap penyakit menular, serta memiliki organ reproduksi yang sehat dengan siklus birahi yang normal. Idealnya, sapi bisa bunting dan beranak setiap tahunnya, yaitu 9 bulan masa bunting dan 3 bulan setelah patrus dapat dikawinkan lagi. Sapi betina dipelihara dan produktif sampai umur 8 hingga 10 tahun. Sapi muda yang memiliki catatan performa dan produksi di atas rata-rata akan dicalonkan menjadi replacement stock untuk menggantikan sapi induk yang sudah tua atau sakit dan harus diapkir. Kunci keberhasilan pembibitan sapi di tempat ini terletak pada 3 hal. Pertama, manajemen sapi. Kedua, pakan yang bagus dari rumput tanpa konsentrat. Ketiga, manajemen yang ketat sehingga sapi-sapi siap untuk melahirkan. Saat ini, peternakan sapi di Padang Mengatas memang tidak dibuka untuk umum, tapi difokuskan menjadi pusat pembibitan, peternakan, dan penelitian. Semoga video ini memberikan banyak manfaat, menambah wawasan kita semua, dan menjadi gagasan baru untuk meningkatkan perekonomian rakyat.